Dan Allah Ta'ala tidak menciptakan kita kecuali untuk menegakkan peribadatan dengan tauhid. Ya, inti adanya kita di atas muka bumi itu diperintahkan oleh Allah agar menjadi hamba Allah seutuhnya dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan Allah Ta'ala tidak mengutus para rasul dan tidak menurunkan kitab-kitab melainkan untuk merealisasikan tauhid. Ya. Di antara dalil bahwasannya prioritas dakwah tauhid diutamakan dari yang lain, yang pertama surat An-Nahl ayat 2. Allah Ta'ala berfirman pentingnya dakwah tauhid. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Para malaikat Allah Ta'ala mengutus malaikat dengan wahyu atas perintah Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan manusia tentang la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, fattaqun, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian Allah berfirman tentang dakwanya para nabi dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus dari sebelum kamu wahai Muhammad dari seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'budun, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul agar menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ayat ini menunjukkan tentang inti dakwah para nabi, yaitu disuruh untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Dan perintah pertama di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, perintah tentang tauhid. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum." Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan semua para nabi dan para rasul memulai dakwanya dengan dakwah apa, ikhwah? Dakwah tauhid. Ya, kalau antum baca di dalam surat Al-A'raf, dakwanya Nabi Hud, dakwanya Nabi Saleh, dakwanya Nabi Nuh dan yang lainnya, mereka semua berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi u'budullaha." Wahai kaumku, sembahlah Allah. "Malakum min ilahin ghairuhu." Sesungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Dan ini Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Mekah 13 tahun. Tidak ada yang diseru oleh Nabi SAW melainkan tauhid. Ya, sedangkan salat itu diturunkan pada Isra dan Mi'raj 2 tahun sebelum keberangkatan hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan pentingnya dakwah tauhid. Sampai di akhir hayat Nabi SAW terus mendakwakan tauhid. Ya. Nah, makanya tauhid ya prioritas utama di dalam berdakwah. Bukan berarti ya ikhwah kita tidak membahas yang lain. Selama itu ilmiah boleh. Cuma jangan sampai seseorang yang ta'lim, yang belajar agama, dia pintar bab fikih tapi dia bodoh bab akidah. Berapa banyak orang belajar fikih, apalagi sekarang misalnya lagi rame fikih madhab Syafi'i, tapi akidahnya Asy'ariyah dia. Subhanallah, dia pelajari detail tentang takbir, tentang sujud, tentang ruku, kadang dengan semua khilaf ulama, tapi dia bodoh tentang Rabbnya yang dia sembah ketika sholat. Padahal akidah yang kuat itu bisa menjadikan amalan kecil jadi apa? Besar. Dan akidah yang lemah, amalan besar bisa menjadi, sebagian orang mempelajari misalnya
Bab akhlak ditekankan sama dia terus akhlak. Dia memberikan perhatian penuh supaya berakhlak sesama manusia, tapi dia sendiri tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mempermainkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesalahan di dalam berdakwah. Ya. Dakwah yang benar dan prinsip dasar dakwah salafiyah selalu membahas tentang masalah akidah. Ya. Walaupun kadang dia bahas ibadah, fikih dan yang lainnya, tapi pembahasannya tidak pernah luput dari permasalahan akidah. Makanya orang yang menguasai satu bidang ilmu, tapi kalau bab akidah lemah, dia kadang bisa banyak kesalahan di dalam menguraikan permasalahan agama. Dia menguasai fikih luar biasa, tapi akidahnya lemah, bahkan ada kesalahan. Nanti dia akan mengutarakan pendapat-pendapat yang salah seputar akidah. Dia menguasai tafsir, tapi dia ada kesalahan dalam bab akidah. Maka dia akan menjelaskan kebobrokan akidah dan kesalahannya, dan seterusnya. Ya, karena akidah tidak bisa dilepas dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Dan yang mempelajari akidah ya ikhwah, itu sebab mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Justru kalau dia belajar akidah, maka akidah yang benar itu akan membuka pintu hidayah yang besar buat dirinya. Dengan dia mempelajari akidah dapat membantu memahami fikih, akhlak dan yang lainnya. Ya, karena Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza. Itu difirmankan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 82. Bahwasanya akidah yang benar dan tauhid itu sebab mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Dan akidah, di antara pentingnya memulai dakwah dengan akidah, akidah membuat seorang hamba merdeka. Apa maksudnya ya ikhwah? Membuat seseorang merdeka. Maksudnya dia tidak menjadi budak manusia, tidak menjadi budak dunia, tidak menjadi budak syaitan, tidak menjadi budak syahwat, tapi dia menjadi hamba siapa? Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan annahu yuharrir al-'abd min riqqil makhluqin wa ta'alluq bihim wa khawfihim wa rajaihim wal 'amali ajlihim wa hadha wal 'izzul haqiqi wasyaraful 'ali. Akidah, mempelajari tauhid dan akidah, dan apabila kuat akidah dan tauhid di dalam hati, itu akan memerdekakan seorang hamba menjadi budaknya makhluk, budaknya manusia. Maka dia tidak bergantung kepada manusia, tidak takut kepada manusia, tidak berharap kepada manusia, tidak beramal untuk manusia, tapi semuanya dipusatkan untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan ini al-izz al-haqiqi, kemuliaan yang hakiki, ya. Dan perkara yang paling agung kalau seorang hamba tidak bergantung dan menyandar kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka nggak ada yang dia khawatirkan kecuali Rabbnya Azza wa Jalla. Tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Nah, kemarin kayak kasus ribut, penjarahan dan yang lainnya karena manusia meminta hak kepada makhluk. Dan kita bahas kemarin di antara alamatun nubuwah, tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, kalau nanti setelah wafatnya Nabi SAW ada atharah, ada pemimpin-pemimpin yang memang dia mendahulukan dirinya dibandingkan orang lain. Dia berbuat zalim dengan mengambil harta untuk memperkaya diri dan dia melupakan kewajiban-kewajiban yang wajib dia tunaikan kepada orang-orang tersebut. Apa wasiat Nabi SAW? Tas'aluna Allah alladzi lakum. Engkau tunaikan kewajiban mereka, jangan berontak, tapi engkau meminta hak engkau kepada siapa?
Allah Azza wa Jalla. Makanya akidah membuat orang tidak bergantung kepada manusia. Karena dia tahu dunia milik Allah, rizki dari Allah, kesehatan dari Allah, kemudahan dari Allah. Maka dia tidak bergantung kecuali hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ada ada keutamaan. Makanya subhanallah, kebaikan negara, kebaikan manusia, kebaikan keluarga tergantung dengan kebaikan akidah yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini pentingnya memulai dakwah dengan dakwah apa? Akidah. Ya. Makanya kenapa di zaman Nabi SAW orang berada di atas kebaikan? Karena semua orang memahami akidah yang benar. Walaupun mereka tidak maksum sahabat ini. Cuman sahabat dia mengenal Allah Azza wa Jalla melebihi ya orang lain. Ya. Dan dia mempelajari wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan dia mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Sampai seorang budak saja dia tahu di mana Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya budak yang waktunya terbatas milik tuannya, nggak bisa ngaji setiap hari, nggak bisa belajar setiap hari, bagaimana orang yang merdeka di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nah, ini pentingnya memulai dakwah dengan dakwah akidah. Kemudian juga kata nasihat dari Syekh Abdul Salam, fal wajibu 'ala du'at ila Allah an ya'tanu bi amri tauhid. Maka kewajiban bagi orang yang berdakwah di jalan Allah, dia memberikan perhatian penuh kepada tauhid. Ya, dan di antara perkara yang paling membuat hati ini sedih, banyak orang-orang di zaman sekarang yang mengatakan, kenapa kita hanya membahas tauhid? Kita tidak membahas tentang urusan-urusan kaum muslimin, sedangkan kaum muslimin ditindas di mana-mana. Ya, masjidnya dihancurkan, darahnya ditumpahkan dan yang lainnya. Kenapa masih kita bahas terus tauhid, tidak bahas permasalahan tersebut? Kemudian beliau mengatakan, ya, jangan lupa kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa kepada Allah, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Lihat Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla. Cuman masih berdoa kepada Allah, ya Allah jauhilah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung berhala. Dan ini Ibrahim, ya, tapi masih takut dari berbuat syirik. Makanya kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, wa man ya'man asy-syirik ba'da Ibrahim. Siapa yang lebih aman dari perbuatan syirik setelah Ibrahim alaihissalam? Sedangkan Ibrahim masih takut dia dan anak keturunannya jatuh di lubang kesyirikan. Karena kita tidak ditugaskan oleh Allah untuk memperhatikan masalah yang besar. Masalah yang besar ada orang-orang yang mengurus masalah tersebut. Ya, tapi kita setiap individual diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan tauhid, mempelajari akidah, menyelamatkan diri kita dan keluarga dari perbuatan syirik. Dan subhanallah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Rabb alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Wahai Allah, ajarkanlah kepada aku sesuatu yang aku bisa mengingat kamu dan berdoa kepada kamu. Maka Allah berkata, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lihat, Nabi Musa masih diingatkan oleh Allah tentang apa? Tauhid. Sedangkan Nabi Musa kalimullah yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, masih diingatkan oleh Allah tentang tauhid. Ya, sampai kata beliau, fihi annal anbiya'a yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Sesungguhnya para nabi masih butuh diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Maka ini semua menunjukkan ya pentingnya mempelajari akidah, memberikan porsi yang banyak, dan termasuk di antara dakwah salafiyah, ya, dia selalu menjelaskan tentang akidah salaf, baik dari perkataan, perbuatan, dan
dakwah. Jadi salah kalau orang berdakwah bahasnya akhlak terus-menerus tapi dia melupakan akidah. Dan juga salah kalau dia pembahasannya tazkiyatun nufus tapi dia melupakan akidah. Dan tidak sesuai dengan manhajul anbiya, manhajnya para nabi. Kalau dia pembahasan muamalah tapi dia meninggalkan akidah, harus memberikan porsi akidah yang jauh lebih besar, ya, dan memberikan perhatian penuh terhadap akidah.